Misalkan, kita akan membuktikan, tentang, eee, apakah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu sudah sesuai dengan, standar yang sudah ditetapkan, misalkan seperti itu ya. Nah, kasus pada kali ini saya mengambil sebuah produk yaitu berupa pipa, di mana, standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu adalah sepanjang, 80 sentimeter. Kemudian dilakukan sebuah bentuk penelitian di mana, peneliti mengambil secara acak 10 pipa, kemudian mengukur panjangnya. Nanti datanya sudah kita buatkan di dalam ini ya, sudah kita buatkan di dalam Excel ya, dalam bentuk Excel nanti kita akan coba untuk mengerjakan dengan menggunakan SPSS. Tapi sebelum, kita mengerjakan dengan SPSS, maka tahapan-tahapan di dalam melakukan pengujian itu tetap harus kita ikuti. Di mana bagaimana kita bisa merumuskan hipotesis, kemudian bagaimana kita bisa menentukan, kriteria-kriteria daerah-daerah penolakan H0, istilahnya kan seperti itu ya. Maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah bagaimana kita bisa merumuskan hipotesisnya. Jadi, ini adalah rumusan hipotesis yang sudah saya rumuskan, sebagai, ini ya, eee, pernyataan awal, saya dalam menanggapi klaim, perusahaan yang, mengatakan standar produksi pipanya itu, rata-rata panjangnya adalah 80 sentimeter. Jadi, 0 yang saya ambil itu adalah rata-rata, panjang pipa itu adalah 80 sentimeter. Kemudian ini adalah hipotesis, alternatifnya, kita ambil mu tidak sama dengan 80 sentimeter. Artinya, apakah dia nanti, lebih panjang atau kurang dari 80 sentimeter, maka, kesimpulannya adalah tolak nol. Kemudian taraf signifikansi yang kita tentukan adalah sebesar 5%. Nah, dari, taraf signifikansinya 5% ini kemudian kita dapatkan yang namanya nilai Z-nya nanti ya. Nah, karena kita menggunakan uji untuk dua sisi, maka alfanya akan kita bagi menjadi dua. Jadi Z setengah alfa atau Z setengah 0,05. Ketemunya adalah Z 0,05. Nah, ini kita lihat di dalam tabel dan nilainya adalah min 1,96 untuk sisi kiri. Sedangkan untuk sisi kanan kita isi 1,96. Jadi ada 3 daerah di dalam kriteria pembagian daerah penolakan H0 atau penerimaan H0, yaitu kurang dari min 1,96 sebagai daerah untuk penolakan H0, lebih dari 1,96 untuk daerah penolakan H0, sedangkan di antara min 196 sampai 1,96 itu adalah daerah penerimaan H0. Ini adalah wilayah-wilayah untuk penerimaan H0 atau penolakan H0. Jadi nanti kita akan lihat hasil perhitungan dengan SPSS-nya nanti. Nilai Z hitungnya nanti berapa. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat data yang ada di Excel yang sudah kami persiapkan. Ini adalah hasil hasil pengukuran mulai pipa ke 1 sampai ke 100 itu ya. Nah, kita sudah mendapatkan data pengukuran dari pipa mulai dari pipa ke 1 sampai 100 dan ini adalah panjang pipa hasil sampling tadi ya, hasil pengambilan acak kemudian diukur oleh peneliti. Ini yang akan kita uji nantinya. Kemudian ini layar SPSS-nya. Nah, di dalam layar SPSS itu sebenarnya ada dua layer ya. Yang layarnya yang satu itu adalah layar untuk data view, kemudian yang satunya adalah untuk variable view. Jadi satu ya. Oke, sekarang kita akan copy ya data ini ke dalam SPSS yang ada di Excel itu. Oke, kemudian kita copy di sini nilainya. Baru setelah itu ini ya, nggak kelihatan ini ya. Oke. Nah, ini kemudian kita ini ya, kita ganti panjang panjang pipa. Oke. Nah, kita harus memperhatikan aturan-aturan di dalam pembuatan sebuah variabel ya. Jadi variabel itu tidak boleh ada spasinya. Jadi jauh lebih baik kalau kita menggunakan misalkan huruf kecil semua. Kalau emang terdiri dari dua kata ya
kita bisa menghubungkan dengan underscore, atau kita menggunakan, atau misalkan kita jadikan satu kata, misalkan panjang pipa itu kita jadikan satu. Oke. Nah, karena data-data kita itu tidak ada desimalnya, kita nolkan ya. Nah, kemudian labelnya boleh kalian isi, misalkan panjang pipa. Ini kalau ini boleh ada spasinya karena hanya sebuah label, oke ya. Nah, baru setelah itu kita kembali lagi kalau sudah, kita kembali ke ini, oke. Nah, ini adalah data yang sudah kita inputkan di dalam layar SPSS. Ini yang akan kita uji. Bagaimana kita melakukan pengujian terhadap ini ya, terhadap data yang sudah kita dapatkan. Nah, itu kita menggunakan menu analyze. Kemudian karena kita melakukan uji tentang rata-rata, maka kita menggunakan yang namanya compare mean. Ya, untuk one sample t-test. Karena apa? Karena yang akan kita uji itu adalah rata-rata untuk satu sampel. Satu sampel itu satu populasi. Populasi apa tadi? Yaitu produksi pipa tadi ya, satu pipa. Jadi yang akan kita uji adalah satu populasi. Oke. Nah, ini kemudian kita ini ya, kita klik untuk one sample t-test. Oke. Nah, dari one sample t-test kemudian kita ini variabel pipa itu kita masukkan ke dalam tes variabelnya, oke ya. Itu. Kemudian kita pastikan di konfidensi interval, itu adalah tingkat kepercayaan. Nah, karena kita menggunakan tingkat signifikansinya itu 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 100 dikurangi 5 itu tadi kan ya, menjadi 95%. Oke. Oke. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah nilai dari test value. Test value itu nilai yang akan kita jadikan pembanding. Karena kita akan membandingkan data yang kita dapatkan itu dengan standar yang sudah ditetapkan perusahaan yaitu 80 cm, maka di sini kita isi. Jadi ini adalah nilai untuk rata-rata yang akan kita sanggah, istilahnya kan seperti itu ya. Oke. Nah, karena yang akan kita jadikan pembanding adalah 80, maka ini kita isi 80. Oke. Nah, kalau sudah kita klik, maka akan keluar nilainya ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membaca ini. Istilahnya kan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa membaca hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS. Itu yang terpenting sebenarnya kan. Oke. Sekarang yang perlu kalian perhatikan ketika hasil pengolahan dengan SPSS itu sudah keluar, maka yang perlu kalian perhatikan adalah nilai dari T-nya, kemudian dan nilai dari signifikansinya. Karena dua nilai ininya nanti yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk melakukan perbandingan dan untuk mengambil sebuah keputusan. Oke ya? Oke. Jadi ada dua parameter yang bisa kita jadikan sebagai dasar di dalam mengambil keputusan. Kita bisa menggunakan nilai T hitung, kita juga bisa menggunakan nilai signifikansi. Oke ya? Nah, sekarang kalau kita menggunakan T hitung, misalkan di sini kita mendapatkan T hitungnya adalah 1,107. Satu ya, 1,107. Kemudian kita kembali ke dalam sini. Kita ya, tadi, nah, kita sini. Nah, di sini nilai yang kita dapatkan itu adalah 1,107. Ya, 1,107. Nah, 1,107 ini nanti kita akan taruh di mana? Dia itu lebih besar 1,96 atau lebih kecil 1,9 atau di antaranya. Kita lihat sekarang. Nilai Z hitungnya itu adalah 1,107. Nah, 107 itu nanti kita akan bandingkan apakah dia lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Itu dia jatuh pada daerah mana nantinya. Oh, ternyata 1,107 itu ada di antara min 1,96 dan 1,96, berarti ada di sini misalkan seperti itu kan. 1,107. Nah, oke ya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Karena dia ada di daerah penerimaan H0, maka kesimpulannya adalah terima H0. Berarti apa? Berarti tidak cukup bukti
untuk menyatakan bahwa panjang pipa itu tidak sama dengan 80 cm. Oke, jadi kita tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menyangga bahwasanya pipa yang diproduksi oleh perusahaan tadi itu tidak sama dengan 80 cm. Atau kita tidak mempunyai bukti sama sekali untuk meragukan panjang pipa yang diproduksi oleh perusahaan tadi. Istilahnya kan seperti itu. Karena apa? Karena setelah kita ambil data sebanyak 100 pipa tadi, nah itu ternyata dari hasil pengolahan dengan SPSS itu kita menerima H0. Kalau menerima H0 berarti apa? Panjangnya itu sama dengan 80 cm. Kan penerima H0. H0 tadi apa H0-nya? H0-nya itu adalah tadi kita lihat di rumusan hipotesis, H0 adalah mu sama dengan 80 cm. Ya, oke. Nah, itu berarti tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa panjang pipa itu tidak sama dengan 80 cm. Oke. Itu kalau kita menggunakan jet hitung. Tapi yang jadi ini ya, Pak, itu di dalam SPSS itu istilahnya itu kan one sample t-test. uji T kan. Nah, sekarang di sini pakai Z. Sebenarnya yang membedakan antara uji Z dan uji T itu adalah variansi dari populasi. Ketika variansi dari populasi itu tidak ketahui, kita bisa menggunakan yang namanya uji T. Tapi kalau variansi dari populasi itu diketahui, namanya uji Z. Itu saja yang membedakan. Tapi pembacaan atau formula yang bisa kita gunakan itu sebenarnya sama. Kenapa di dalam SPSS itu dikatakan sebagai uji T? Karena yang digunakan dalam patokan perhitungan di SPSS itu tidak melibatkan variansi populasi. Yang dilibatkan itu adalah rata-rata populasi dan data yang kita dapatkan dari data sampel yang kita dapatkan dari populasi. Ya, nah, itu kalau kita menggunakan hasil nilai T pada SPS. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan nilai signifikansi? Nah, kita lihat. Di sini dilihat nilai signifikansinya itu adalah 0,271. 0,271. Oke ya. Kita ke 1 di 0,2 sama dengan 0,271. Oke ya. Nah, perhatikan 1. 0,271. Nah, untuk menjadikan nilai signifikansinya ini sebagai nilai perbandingan, maka dibandingkan dengan apa nilai signifikansinya itu? Nilai signifikansinya ini kita bandingkan dengan nilai alfanya, yaitu tingkat signifikansi yang sudah kita tetapkan sejak awal ya. Karena kita sudah menetapkan nilai signifikansinya itu adalah 0,05, maka nilai signifikansinya ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Kalau nilai signifikansinya ini, hasil perhitungan itu lebih kecil dari alfa yang sudah kita tetapkan, maka tolak H0. Tolak H0. Jadi kalau nilai signifikansinya ini kurang dari alfa, maka tolak H0. Tapi kalau nilai signifikansinya itu lebih besar dibandingkan dengan alfa, maka terima H0. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingkan 0,275 itu kalau kita bandingkan dengan 0,05 itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Oh, ternyata lebih besar Pak ini. Nah, kalau lebih besar berarti nilai signifikansinya hasil perhitungan dengan SPSS tadi itu lebih besar dari alfa. Nah, kalau lebih besar dari alfa berarti gagal tolak H0 atau terima H0. Oke ya. Nah, itu kalau kita menggunakan nilai signifikansi hasil perhitungan dengan SPSS untuk mengambil kesimpulan, sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Oke ya. Nah, sehingga sama ya, kita terima H0. Nah, dengan begitu kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa panjang pipa itu tidak sama dengan 80 cm. Oke ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menggunakan SPSS di dalam melakukan uji hipotesis tentang rata-rata untuk satu populasi, dengan menggunakan SPSS.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.